Ustaz tidak takut sama istrinya, ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ada yang bilang, Ustaz, masalahnya kalau dia ngamuk Ustaz, dia pecah piring. Saya bilang sini kok. Kalau dia pecah piring satu, kasih pecah ke satu lusin. Nah kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Piring gelas bisa dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang beriman kepada Nabi, bergaul dengan Nabi, seumuran dengan Nabi, tapi akhirnya matinya tidak beriman kepada Nabi, bernama orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay. Terakhirnya dia kafir, mengkhianati Rasulullah. Nah, sahabat ini beriman kepada Nabi, bergaul dengan Nabi, kemudian matinya pun beriman kepada Nabi. Namanya Alqamah. Alqamah ini rajin sekali beribadah. Di mana Nabi dakwah, di depan ada Alqamah. Di mana Nabi jamaah, di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dibimbing oleh Bilal. Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma bilang, la, tidak ada, la, tidak. Kaku bibirnya. Didoakan tetap tidak bisa. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah tolong doakan Alqamah, sakaratil maut tidak bisa syahadat. Kok bisa? Baik sekali agamanya itu. Coba didoakan Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bersabda, pasti ada dosanya besar ini. Kau cari bapaknya, ternyata sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal berkata, Bu, anak ibu sisa Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Nabi minta dimaafkan. Apa kata ibunya? Nah ada apa nih? Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati ku lahirkan, setengah mati ku besarkan, setengah mati ku susui, setengah mati ku sekolahkan. Ternyata setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Setelah ada istrinya, lebih takut istri sama istrinya daripada saya bapaknya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki bos. Apa mau takut sama istri? Nah semua gaji tak diambil. Belum naik saja dia sudah tahu. Kerjasama bendahara sama tukang cicil. Dia bilang orang, jadi Ustaz tidak takut sama istrinya. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ada yang bilang, Ustaz, masalahnya kalau dia ngamuk Ustaz, dia pecah piring. Saya bilang sini kok. Kalau dia pecah piring satu, kasih pecah ke satu lusin. Nah kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Piring gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Bu. Jangan gara-gara ibu suami durhaka sama orang tuanya. Jangan ibu. Ibu-ibu ngomong, orang Bugis bilang dongo-dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Rocky Gerung bilang dungu. Marah sama suaminya. Apa terus? Mamamu terus. Sedikit-sedikit mamamu. Kawin kok sama mamamu. Mana mau kawin sama mama dong? Ayo. Mamamu terus. Kau pergi sama mamamu. Mana bisa? Ibu terima suami sudah jadi tentara. Ibu terima suami sudah punya rumah, punya pangkat. Ibunya orang dari rahimnya. Dia susui. Dia besarkan, dia sekolahkan, dia jualkan sawah supaya masuk tentara. Setelah ibu dapat jabatan, terima beres, dilarang ketemu orang tuanya. Gimana hidupmu mau bagus? Ya, mestinya ibu bersyukur. Alhamdulillah suamiku taat sama orang tuanya. Mudah-mudahan anakku pun setelah menikah tetap sayang sama saya. Pilih mamamu atau saya. Mana bisa dipilih? Yang ketawa, saya serius ini. Baik kalau cantik. Ngamu aja kan. Mana kita mau tenang? Bu, mestinya kalau datang mertua dari Sulawesi, kita sujud syukur. Datang keluarga mertua kita dari Jawa, sujud syukur. Kenapa? Ya Allah, terima kasih kau kirim orang tua ini. Sehingga saya tidak perlu datang ke Sulawesi mengabdi. Tidak perlu datang ke Jawa mengabdi. Tidak perlu datang ke Sumatera mengabdi. Kau kirim orang tua ini sehingga ada waktuku untuk berbuat baik kepada orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua supaya saya punya suami tentara sehingga saya tidak jadi gasturi. Tahu gasturi?
Gadis tua Republik Indonesia. Coba kalau tidak ada suaminya ibu, apa? Ya, bersyukur. Ini datang mertuanya, baru coba lihat itu orang tua dari kampung. Coba lihat orang tua dari kampung, bawa beras. Padahal dia tahu bapak anaknya itu sudah tentara. Dia bawakan anaknya beras, bawa ayam 3 ekor, lepas 1 di terminal. Dikejar lagi. Coba lihat itu orang tua. Dia bawa sampai ikan, sampai sabuk kelapa pun dia bawa karena dia tahu anaknya suka ikan bakar. Ayo, baru duduk mertuanya langsung ditanya, "Mak, kapan pulang?" Baru datang. Langsung dia bilang, langsung dikasih tahu suaminya, "Datang lagi mamakmu, bawa beras 50 kilo, ayam 3 ekor, pulang nanti 2 juta. Ada begitu di sini? Tidak ada? Wallahu a'lam. Kalau ada, segera bertobat. Kita juga, Pak, saya bilang sama istriku, boleh kau marah-marah sama saya, boleh kau maki sama saya, habis duit kau mau rezekimu, habis kau habiskan, terserah itu rezekimu. Mau kau lempar kepalaku silahkan, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau lukai perasaan ibuku. Begitu kau lukai perasaan ibuku, keluar kau dari rumah. Belum tentu saya jodoh sama kamu sampai ajal. Tapi namanya orang tua, biar kau cuci saya seluruh air yang ada di lautan tidak akan menghilangkan darah dagingnya ibu bapakku di sini. Begitu. Bu. Ya, kalau datang mertua, sayangi. Itu pintu berkah. Ada yang tanya, "Ustadz, saya merantau dari Sulawesi, 30 tahun saya di Jakarta, cari nafkah, tidak bisa beli rumah, tidak bisa lepas dari kredit." Saya bilang salah satu sebabnya kau kurang ngajar, durhaka sama orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka kalau ibu mau menghadapi sakaratil maut dengan baik, birrul walidain, baik-baiklah kepada kedua orang tua. Sekarang mari kita lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Itu model tadi, model orang yang sudah berkeluarga. Model anak sekolah. Mau lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Mau saya kasih bukti, Bu. Anak-anak kita lebih sayang sama cowoknya daripada bapaknya. Mau bukti? Mau? Pulang nanti ke rumah, periksa itu wallpapernya anaknya, HP-nya. Siapa foto di situ? Fotonya bapaknya. Saya ini lagi ngajar di Unhas, ujian final test, mahasiswa saya di Unhas. Adik-adik sekalian, jangan simpan HP-mu di kantong. HP simpan sudut kanan meja. Tidak boleh, nanti ku kerjasama di grup. Simpan sebelah kanan. Saya jalan periksa. Wih, ada HP, Bu. Cakep betul cowoknya, putih bersih. Saya lihat, enggak imbang bener ini. Ceweknya jelek, cantiknya cakep. Saya lihat mukanya itu cowok. Cakep betul, ceweknya jelek. Enggak imbang ini saya rasa. Saya bilang, cakepnya cowokmu, Dek. Langsung dia bilang, kampungannya Pak Ustadz, enggak gaul. Bukan cowokku itu. Oh, siapa ini? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kau ini, Dek? Tidak. Pernah kau na miss call? Enggak pernah. Pernah kau na kirimi pulsa? Enggak. Dongo. Apa itu kau simpan bapakmu dong? Fotonya bapakmu di situ. Hapus itu. Bapakmu yang sekolahkan kau, nantar jemput kau bapakmu, nalindungi kau bapakmu, nak belikan kau rumah, nak simpankan kau HP. Masa itu Korea kau hargai dan bapakmu tidak? Ganti itu. Tunggu dulu, Ustaz. Ya carilah fotonya bapaknya. Sudah tak hapus, Ustaz. Astagfirullah. Beginilah model anak-anak kita sekarang, Pak. Bu, mau lagi bukti? Anak kita lebih sopan sama cowoknya daripada bapaknya. Coba lihat. Kalau bapaknya perintah, jangan keluar nak, kau sudah gadis, tidak bagus malam-malam. Wah, kolot, itu kan dulu. Ini lain sekarang. Sekali cowoknya, ya terserah kakak aja deh. Beleng-beleng. Mau lagi lihat bukti? Ibu-ibu, kalau jabat tangan anaknya cium tangan enggak? Cium tangan? Bu, saya kalau jabat tangan ibu saya pegang 2 jari, 2 tangan, lalu saya cium telapaknya 1 kali, di atas, punggungnya 2 kali. Begitu namanya cium tangan yang diajarkan ulama. Anak kita begitu cium tangannya. Pergi dulu, Mak. Ngeseledin ji. Sekali tangannya cowoknya. Ketawa ki baru anak tak begitu. Ayo. Coba kalau mamanya telepon, "Nak, bapakmu ndak bisa datang nak jemput saya, lagi masih tugas, tolong kau jemput saya." Apa jawaban anak kita yang cowok? "Capek mak, orang baru pulang kuliah." Mamanya mengalah. Giliran ceweknya telepon, "Bang, jemput dong, 10 menit saya sampai ya sayang." Coba, ini fakta.
Siapa yang salah? Apa sepenuhnya salah orang tua? Anak tidak, 90% salahnya orang tua. Tidak ada anak dilahirkan dalam keadaan kafir. Tidak ada anak dilahirkan dalam keadaan preman. Orang tuanya, kata Nabi, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya membuat dia majusi. Orang tuanya membuat dia Nasrani. Orang tuanya membuat dia Yahudi. Gimana? Sekarang kita bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Hebat anaknya itu, Ustaz. Masih SD kelas 2 sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu. Tidak percaya? Ibu ke Inggris. Itu ada di Inggris, Bu, baru lahir pintar bahasa Inggris. Ayo, pintar bahasa Korea, ke Korea. Banyak pintar bahasa Korea di Korea. Yang hebat ketika anak kita pergi, bapaknya bertugas, duhur dia telepon bapaknya, Pak, saya bangga bapak punya jenderal, saya bangga bapak perwira, tapi saya malu kalau bapak tidak sholat. Saatnya duhur, cari masjid. Itu baru kaya. Pergi, ditelepon sama anaknya, Mak, di mana, Mak? Lagi di mall, Nak. Jilbabnya bagus enggak? Jangan sampai jilbab kayak ABG lagi, Mak. Ayo, pernah di SMS begitu anaknya, Bu? Pernah? Nah, kita bangga kalau pintar bahasa Inggris. Hebat pintar bahasa Inggris. Bu, Pak, kalau anak pintar bahasa Inggris, apa hebatnya? Memangnya kalau mati nanti dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me, my mother, pray.